Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keajaiban dan juga manfaat daripada puasa. Puasa adalah bagian ritual yang paling kuno dalam peradaban manusia. Dalam agama apapun dan juga kepercayaan apapun, puasa adalah salah satu ritual yang paling kuno dan sudah ada sejak zaman dulu kala. Selama ini, kita berpuasa hanya menjalani ritual keagamaan ataupun hanya menjalani ritual kepercayaan saja. Padahal di balik itu semua, banyak sekali manfaat dan juga keajaiban-keajaiban daripada puasa itu sendiri. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar ataupun menahan haus saja selama beberapa saat, itu tidak. Tapi dalam agama dan kepercayaan tertentu, ini juga di samping menahan makan dan juga menahan minum, ini juga menahan hal-hal yang membatalkannya. Nah, apa hal-hal yang membatalkannya itu? Terutama adalah pikiran yang negatif. Jadi pikiran yang negatif ini saja sebenarnya sudah mengurangi daripada daya atau keajaiban ataupun kemanfaatan daripada puasa itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 adalah menahan daripada emosi yang negatif. Jadi di samping pikiran yang negatif, emosi yang negatif ini juga harus kita tahan. Agar apa? Nanti bisa mendapatkan hasil atau kemanfaatan atau keajaiban puasa secara maksimal. Kemudian yang nomor 3 adalah menahan daripada aktivitas seksual. Nah, ini yang juga paling penting. Jadi sebenarnya berfantasi seks saja itu juga sudah mengurangi daripada daya kemanfaatan daripada berpuasa. Kemudian manfaatnya apa puasa itu? Dan keajaiban-keajaibannya apa? Dan kegunaannya apa dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, kalau selama ini kita hanya menjalani sebuah ritual keagamaan dan juga ritual masalah kepercayaan saja, sebenarnya di balik itu semua, puasa itu mempunyai manfaat-manfaat dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ini kita berbicara yang pertama masalah medis dulu. Masalah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dulu. Dalam dunia medis ataupun ilmu pengetahuan, puasa itu bermanfaat, diantaranya adalah bisa menstabilkan gula darah. Ini hebatnya puasa. Kemudian bisa menyehatkan jantung panjenengan. Kemudian juga bisa untuk menahan berkembangnya sel kanker. Kemudian manfaat selanjutnya bisa menurunkan berat badan.
Kemudian di samping itu, puasa juga bisa melancarkan metabolisme tubuh. Kemudian bisa mencerdaskan otak. Nah, jadi kalau panjenengan berpuasa, ini bisa menahan lapar dan minum, dan juga seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, pikiran negatif, emosi negatif, kemudian menahan masalah aktivitas seksual. Nah, itu bisa mengurangi yang namanya aktivitas otak. Nah, dengan berkurangnya aktivitas di otak ini, maka sel-sel otak yang biasanya itu bekerja terus-menerus dan sudah tua, ini bisa tergantikan dengan sel-sel yang baru. Di samping itu juga kita gampang untuk berkonsentrasi. Nah, ini manfaatnya kalau di bidang medis dan juga ilmu pengetahuan. Kalau kita mengacu kepada hukum alam yang ada, terutama ini masalah hukum kekekalan energi, bahwa energi pada manusia, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuknya saja. Nah, ini kita kembali kepada bahasan kita masalah pikiran yang negatif, emosi yang negatif, dan masalah seksual. Nah, kalau kita bisa menahan masalah emosi yang negatif, kemudian pikiran yang negatif, kemudian juga masalah seksual, ini apa? Energi yang sebenarnya besar sekali. Jadi kalau kita mengeluarkan, kita berpikiran negatif, itu energi yang terbuang, yang tersalur di situ itu besar sekali. Emosi juga begitu. Perasaan gelisah, otak semrawut, emosi, marah-marah, itu juga menghabiskan energi. Kemudian kalau kita berfantasi masalah seksual atau kegiatan seksual, itu juga menghabiskan energi. Nah, kalau hal itu bisa kita tahan untuk beberapa waktu yang ditentukan dalam berpuasa itu tadi, maka energi besar itu tadi bisa kita alihkan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi. Contohnya, bisa menemukan ide-ide yang brilian, menemukan ide-ide yang kreatif, bisa menambah konsentrasi, bisa kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian energi itu tadi juga bisa kita alihkan untuk meningkatkan daya spiritual kita. Bisa kita gunakan untuk kekuatan agar apa yang kita cita-citakan ini tercapai. Jadi sebenarnya segala hajat itu juga bisa kita dorong dengan kekuatan atau energi daripada kalau kita berpuasa. Nah, itulah sebenarnya manfaat-manfaat di balik puasa itu tadi. Jadi energi masalah yang disalurkan ke pikiran negatif, ke emosi negatif, ke kegiatan seksual, bisa kita alihkan energi itu tadi untuk kekuatan spiritual kita atau meningkatkan daya spiritual kita, untuk menambah konsentrasi kita, untuk mendapatkan ide-ide yang brilian, untuk mendapatkan mendorong energi atau kekuatan segala hajat kita. Nah, inilah hebatnya kalau kita berpuasa. Dan hal ini atau puasa ini sebenarnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur-leluhur kita, itu sudah sejak zaman dulu kala. Dan dulu nenek moyang kita ketika mau mempunyai hajat-hajat tertentu atau keinginan-keinginan tertentu, itu biasanya memang dibarengi dengan yang namanya laku tirakat, terutama adalah puasa. Lah, puasa di sini bisa puasa ngrowot, bisa puasa mutih,
bisa puasa weton, bisa puasa Senin Kemis. Yang intinya adalah puasa. Dan dulu nenek moyang kita ketika berpuasa itu biasanya digunakan untuk meningkatkan daya spiritual mereka, kemudian untuk meningkatkan kesaktian mereka, kemudian untuk menambah ilmu atau mencari ilham, atau untuk mendapatkan wahyu. Nah, biasanya dulu kalau orang mau menggayuh wahyu itu tirakat dulu, salah satunya adalah berpuasa. Jadi energi yang tadi saya sebutkan itu dialihkan untuk menggayuh yang namanya wahyu tadi, atau untuk mendapatkan ilham. Dan ternyata setelah diselidiki oleh ahli-ahli sekarang ini ya, yang zamannya sudah modern, memang dengan berpuasa itu kita juga bisa meningkatkan kemampuan otak kita. Kita bisa memperbaiki sel-sel otak kita yang sudah tua diganti dengan sel-sel yang baru. Kemudian juga akan memperbaiki sistem memori otak kita. Kemudian juga akan menambah konsentrasi kita, sehingga ketika dalam mengerjakan sesuatu kita akan fokus, sehingga apa? Cepat berhasil. Dan saat ini memang ada ya, masih ada dalam agama-agama tertentu dan kepercayaan tertentu itu masih menggunakan yang namanya puasa. Tetapi rata-rata mereka hanya bisa mencegah lapar dan haus saja. Padahal energi yang terbesar yang terkuras dalam diri kita setiap hari itu adalah tadi, kita berpikiran negatif itu menguras energi. Emosi kita cenderung tidak stabil, atau kita masih emosional. Nah, itu juga menguras energi. Atau dalam kegiatan seksual masih berjalan. Nah, ini juga menghabiskan energi. Kalau ini bisa kita tahan, energi itu tadi bisa kita alihkan kepada hal-hal yang lebih baik, maka apa? Sebenarnya hajat panjenengan apapun bisa lebih cepat terwujud, lebih gampang terwujud dengan ritual puasa itu tadi. Jadi puasa itu memang sudah termasuk ritual paling kuno di dunia ini. Makanya sebenarnya nenek moyang kita dari dulu itu ketika mau menggayuh sesuatu atau mempunyai keinginan agar keinginannya itu cepat terwujud, yaitu dilakukan dengan cara apa? Ditirakati puasa itu tadi, dengan berpuasa, entah itu puasa mutih atau puasa ngerowot. Nah itu, makanya apa? Cepat terwujud keinginannya, cepat terkabul keinginannya. Ya, jadi itu keajaiban-keajaiban dan juga manfaat-manfaat daripada puasa yang selama ini memang sangat sedikit sekali kita ketahui. Mudah-mudahan dengan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi